Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Tan Egi di Smart Managing Talk. Tidak terasa ini yang sudah ke-12 kali. Ya, jadi ini adalah yang ke-12 dan hari ini tanggal 30 Agustus ya, sudah akhir bulan. Jadi biar ini saya kasih ini dulu, judulnya dulu, oke? Ya, jadi Managing Talk kali ini kita akan bahas mengenai delegation. Ya, delegation itu apa? Nanti tentu kita akan ini ya, sampai tuntas. Ini biar saya pin dulu ya, sebentar ya. Oke, gimana ini cara pinnya ini? Oke, wah sudah banyak ya. Pesertanya itu muncul terus. Ada Pak Ferdi, ada Pak Budi. Ini semua adalah peserta yang on time ya. Oke, pagi Pak Budi. Jadi nanti kalau ada yang perlu di sharing, tulis saja ya di komen ya. Jadi nanti biar kita bisa ini rame-rame. Pak Kevin juga, oke. Jadi ini termasuk juga leadership series. Apa yang kita bahas 2 kali sebelumnya, itu kita juga ada bahas tentang leadership ya. Jadi di sini how to delegate effectively. Ini sebetulnya sangat penting sekali bagi semua yang baik yang sudah jadi leader maupun yang belum jadi leader. Selalu saya bilang leadership is everyone's business, jadi semua orang harus belajar. Oke? Nah, jadi ini how to delegate ini pertama-tama saya mau sampaikan dulu. Oke? Jadi dia bukan delegate ke atasan. Jadi ada orang juga salah paham, dia bilang bisa nggak ya saya delegate tugas kepada atasan saya karena saya sibuk. Itu saya bilang sorry, Anda nggak bisa delegate ke atasan, Anda juga nggak bisa delegate ke teman kerja yang satu level. Itu namanya minta tolong ya, minta bantuan karena Anda sibuk tidak bisa mengerjakan, jadi Anda itu minta bantuan teman kerja ya, atau atasan Anda. Tapi kalau delegate itu biasanya dia ke anggota. Saya nggak suka bilang bawahan, saya anggap aja itu adalah dia punya ini ya, dia punya anggota ya. Jadi sekali lagi delegate itu bisa ke bawah, tapi ke kita punya anggota. Oke. Lalu kalau di pertanyaan pertama yang saya tulis di captionnya saya di Instagram, what is delegation? Apa itu delegasi tugas? Jadi pendelegasian tugas itu adalah kita menyerahkan atau kita memberikan tugas-tugas ya, tugas-tugas kepada kita punya anggota, namun di dalam itu harus disertai dengan wewenang. Jadi saya sudah mulai merencanakan nanti Smart Managing Talk yang minggu depan di tanggal 6 September. Oke, kita akan bahas apa perbedaan instruction atau instruksi kerja, delegating atau delegation, kemudian empowerment. Jadi 3 tingkat ini dia perbedaannya itu sangat besar ya. Kita akan bahas mengenai pertama-tama itu adalah instruksi kerja, kedua itu adalah delegation, ketiga itu baru empowerment. Jadi hari ini kita bahas secara umum dulu what is delegation. Tadi saya bilang kita menyerahkan tugas kepada anggota, apapun alasannya. Bisa saja kita ini sibuk ya, bisa juga kita ini mau serahkan pekerjaan kepada anggota itu dalam alasan tertentu. Oke, jadi selamat bergabung Ibu Stella, Ibu Golda. Ini kita belum pernah ketemu secara fisik, tapi kita sering ketemu di udara ya, di training ya, di online training dan sebagainya. Baik, jadi kita ini serahkan tugas apapun alasannya, baik sibuk dan baik. Nanti kita akan coba cari tahu sebetulnya apa manfaatnya bagi kebanyakan orang. Manfaat delegating ya. Delegating itu kan kita serahkan tugas agar kita itu dapat waktu yang lebih banyak lagi untuk mengerjakan yang lain ya. Namun tidak demikian, ada lagi yang lain-lain ya, manfaat yang lain-lain. Tujuannya adalah ya, yang lain-lain. Jadi bukan hanya dapatkan waktu yang lebih banyak. Oke, jadi saya ada tulis di saya punya Instagram dan Facebook juga. Jadi pertama-tama apa itu pendelegasian tugas? Tadi sudah sepintas saya sampaikan. Kemudian kedua itu adalah mengapa orang tidak mau? Mengapa orang tidak mau mendelegasikan tugas? Tidak mau dan tidak bisa itu beda. Ya. Nah,
Kalau misalnya di communication, saya selalu bilang banyak sekali orang tidak mau mendengarkan. Bukan berarti dia tidak pandai mendengarkan. Tapi kalau di delegation ini bisa dua-duanya berimbang. Karena dia tidak tahu bagaimana cara mendelegasikan tugas, maka dia tidak mau. Dia tidak mau karena nggak bisa. Nah, tidak mau dan tidak bisa ini mana yang lebih penting yang harus kita pelajari dulu? Ya tentu harus tahu dulu mengapa kita harus mendelegasikan tugas. Oke? Jadi mengapa kita harus mendelegasikan tugas? Kalau sudah tahu kira-kira apa manfaatnya, ya baru kita mendelegasikan. Jadi seperti apa yang saya bilang tadi, di tempat kerja kita mendelegasikan tugas kepada kita punya anggota. Tapi di rumah bisa nggak? Ya di rumah bisa. Di rumah kita juga bisa mendelegasikan tugas kepada anak-anak, mendelegasikan tugas kepada adik-adik ya, atau keponakan atau siapa saja di ini. Tapi Anda tidak mendelegasikan kepada orang tua gitu ya, itu sepertinya nggak gitu cocok. Nah, jadi sama saja gitu, sama saja. Nah, mungkin di kesempatan ada 25 menit lagi, saya akan juga sekali-sekali kasih contoh bagaimana kita mendelegasikan kepada anak-anak ya. Nanti di tanggal 6 September, lebih jelas lagi kita akan membahas apa perbedaannya instruction, delegating atau delegation, and then empowerment atau empowering. Itu lebih tuntas nanti di situ, yang lebih banyak pakai contoh-contoh di rumah ya. Oke. Jadi sekarang ini kita bahas yang ada di kantor. Nah, jadi kenapa tidak mau? Karena dia tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia tidak ada orang yang menjelaskan kepada dia. Dia belum merasakan apa itu manfaatnya mendelegasikan tugas. Padahal seseorang yang harus mendelegasikan tugas, dia juga menerima tugas-tugas dari atasannya. Oke? Jadi dia juga terima pendelegasian tugas dari atasannya. Kalau dia punya perilaku, dia punya sikap dan perilaku terhadap pendelegasian tugas ini sudah tidak benar, oke, sudah tidak benar, maka nanti dia waktu mendelegasikan juga tidak benar ya. Jadi ini, sorry, saya ini kalau nggak wave balik ini rasanya nggak enak. Oke, jadi kalau misalnya dia sudah tahu ini, kalau saya terima pendelegasian tugas dari atasan saya, itu manfaatnya apa, nanti baru bisa dia melakukan yang sama dengan kepada anggotanya. Nah, sekarang ini saya bicara dulu yang terima ya, yang terima dulu. Yang menerima pendelegasian tugas, walaupun tidak 100%, tapi most of them, lebih banyak ya, kebanyakan dari mereka beranggapan itu adalah beban kerja tambahan. Ini seharusnya bukan saya punya. Ini kan pekerjaan dari atasan saya. Kenapa dikasih ke saya? Untuk apa ya? Kan saya jadi lebih capek mengerjakan, sehingga saya menolak. Nah, kepada teman-teman yang hadir sekarang ini atau nanti yang nonton di IGTV, saya sarankan kalau ada ekstra pekerjaan, oke, dikasih di luar Anda punya job description, tidak semuanya buruk ya. Mungkin Anda capek sedikit, tapi justru kita anggap itu adalah suatu proses pembelajaran. Ya, dikasih kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, saya bilang kesempatan ini yang sangat penting sekali. Ya, jadi kalau misalnya ada orang delegate ke saya, oke, jadi saya itu mau coba menerimanya, asalkan itu pekerjaan tidak membahayakan saya, oke. Tidak ini ya, illegal ya, tidak melanggar hukum, pekerjaan itu sebaiknya saya terima. Paling enggak saya coba dulu. Karena orang yang mendelegate tugas kepada saya, paling enggak dia percaya sama saya. Oke? Nah, kalau dia percaya sama saya, kenapa saya nggak perlu percaya sama dia gitu? Jadi saya percaya sama dia, oke, karena Anda kasih kesempatan, Anda mendelegasikan sebagian tugas dari Anda itu kepada saya. Oke, sekarang saya terima dan saya akan coba ya, saya akan coba gitu. Nah, begitu coba, ternyata itu adalah tugas yang sangat bagus, sangat penting. Anda otomatis sudah menambah satu skills ya, satu skill. Ya, itu tadi saya mulai dari orang yang menerima.
Lalu orang yang memberi, dia juga tidak begitu memahami teori ini. Dia anggap kalau misalnya dia mendelegasikan tugas itu sudah, ini sebentar ya, saya lagi setel ini, oke. Jadi dianggap sembarangan ya, jadi pokoknya saya sudah serahkan tugas kepada anggota saya, nanti saya pulang, pekerjaannya sudah selesai. Jadi ini sangat tidak tepat. Semoga saya bisa ingat nanti ya, sebelum sesinya ditutup, saya akan kasih beberapa tips atau beberapa step ya di dalam pendelegasian tugas. Oke, tadi ini sudah ya. Jadi kenapa mereka tidak mau, kenapa mereka tidak bisa, lalu apa manfaatnya? Pada umumnya kalau Anda baca di buku, ya Anda baca di buku, artikel apapun, biasanya manfaat pendelegasian tugas itu hanya ada pada orang yang memberi. Oke? Orang yang memberi. Tapi tidak dijelaskan kepada pembacanya itu, kalau orang yang menerima tugas, kira-kira apa ya dia punya manfaatnya ya. Oke, sebelum saya masuk ke manfaat, saya baca dulu. Ini ada tulisan Pak Budi ya. Sorry, saya mesti ada dekat sedikit karena nggak baca. Pak Tan, delegasi kepada orang tua yang lebih tua bisa saja kita lakukan, hanya saja perlu cara yang lebih khusus. Hal ini bisa saja terjadi karena banyak hal seperti terkait tanggung jawab dan sebagainya. Oke. Jadi kepada orang yang senior, Pak Budi, kita ini mendelegasikan tugas ini kepada mereka ini, kalau Anda harus bisa, Anda nggak pakai istilah delegate. Anda nggak bilang, oh Pak, Bu, saya mendelegasikan tugas kepada Anda ya, karena saya mau keluar, saya mau pergi nonton, dan lain sebagainya. Anda mungkin minta bantuannya, bisa nggak bantu saya mengerjakan ini, ya, bantu saya mempersiapkan ini, karena saya akan pergi keluar sebentar, ada urusan penting. Jadi di situ dia manfaatnya itu tidak ada sampai sifat mendidik, itu nggak ada. Itu hanya sekilas diminta bantuan. Ya, oke. Bisa saja sih kita serahkan tugas kepada orang tua atau yang lebih senior, tapi bukan pakai kata-kata delegate. Itu ada banyak hubungannya sih, ada berhubungan dengan wewenang dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya biasanya kita bilang, oh manfaat orang yang mendelegasikan itu supaya bisa hemat waktu. Oke. Nah, bagi orang yang terima, apa manfaatnya? Jadi kalau di dalam hubungan kerja kita sama anggota harus ada semacam namanya mutual benefit. Nah, apa itu mutual benefit? Kita ada manfaat, dia juga ada manfaat. Kalau yang terima itu tidak pernah merasakan manfaatnya, tentu dia nggak bisa terima dengan baik. Ya, tapi kan tidak bisa setiap kali kalau mau delegate, terus kita ceritakan dulu ini manfaatnya apa gitu ya, supaya nanti kamu bisa terima dengan. Jadi kan capek juga tiap kali kalau kita harus ini. Jadi dididik secara continue ya, supaya nanti dia tuh bisa ngerti gitu. Oke? Nah, jadi kalau manfaat bagi orang yang mendelegasikan ini dulu ya, nanti baru manfaat bagi orang yang terima. Nah, bagi orang yang mendelegasikan tugas, selain dia punya waktu nanti bisa lebih banyak, sehingga dia bisa menggunakan waktu itu untuk dipakai untuk tugas-tugas lain yang lebih penting. Kalau dia ada di middle management, bisa saja, dia juga terima tugas ekstra atau delegation dari atasannya. Kalau dia hanya terima saja, dia tidak menyalurkan ke anggotanya, dia juga tidak mendelegate ke anggotanya, maka itu akan terjadi bottleneck. Bottleneck itu artinya sangkut di leher botol itu, tugasnya itu nggak akan selesai, sehingga terjadi stres dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi hemat waktu satu. Nah, melalui kesempatan ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, manfaat berikutnya adalah, kalau saya mendelegasikan tugas kepada anggota, saya juga punya kesempatan untuk mendidik dia. Karena tugas yang saya mendelegasikan, itu pada umumnya tugas yang jarang dilakukan oleh dia. Atau juga boleh dikatakan tidak pernah dilakukan oleh dia. Maka saya bilang manfaatnya adalah kita punya kesempatan untuk mendidik. Tolong catat satu hal ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Karena kita sebagai atasan orang,
kita nggak mempunyai waktu yang terlalu banyak, oke, untuk misalnya minta mereka masuk ke classroom, kita kasih pendidikan, kita kasih pelatihan. Maka pendidikan atau pelatihan yang terbaik di dunia manajemen adalah melalui pendelegasian tugas. Maka ada orang bilang apa? Learning by doing, kan? Jadi learning by doing. Jadi learning by doing artinya saya mendelegasikan tugas ini, kamu belajar gitu. Nah, maka sebelum lebih lanjut lagi manfaatnya, kalau budaya perusahaan Anda memang tidak bisa terima kesalahan anggota, sebaiknya jangan coba pakai satu sistem ini, yaitu mendelegasikan tugas. Kenapa? Karena waktu Anda mendelegasikan tugas, orang itu lagi belajar. Tadi saya sudah bilang manfaat kedua itu adalah supaya Anda bisa mendidik dia. Oke, mendidik dia. Misalnya, saya tidak sempat pergi ke bank ketemu seorang Pak Budiman misalnya ya, mau bicara soal keuangan, dan saya minta saya punya supervisor ke sana. Jadi jumpalah si Pak Budiman sana, bicaralah tentang sesuatu. Nah, tapi kita harus lihat kepentingan dari tugas itu sampai di mana. Wewenangnya boleh nggak kita memberikan kepada dia? Dia boleh nggak ambil keputusan? Atau dia sekedar cuman hanya menyampaikan sesuatu aja? Ini lebih dalam ya, nanti akan kita coba bahas lagi ya. Nah, jadi ini manfaat dia apa? Manfaat dia adalah dia belajar sesuatu yang belum pernah dilakukan. Itu namanya manfaat bagi orang yang ini. Nah, ini ada Ibu Verina ya, Ibu Verina. Oke, selamat bergabung. Terima kasih Anda bisa gabung di sini. Jumpa di udara. Oke, jadi manfaat ketiga adalah kita mempunyai kesempatan untuk menilai. Ya, tadi pertama kita manfaatnya adalah bisa menghemat waktu kalau kita delegate. Kedua, kita bisa mendidik, kita bisa mengajar dia, kasih instruction. Ketiga, kita bisa menilai dia. Tidak semua anggota kita itu langsung jadi, gitu ya. Jadi kita mesti menilai. Nah, kalau saya sudah mendelegasikan tugas kepada seseorang, saya lihat hasilnya. Sampai di mana dia bisa melakukan tugas itu. Apakah dia sudah berkompeten belum? Ya, di situ saya nilai. Karena terus terang aja, zaman sekarang ini, apalagi setelah ada COVID-19, banyak orang sibuk di operation. Sibuk di operasional kegiatan bisnis sehari-hari, sehingga terhadap sumber daya manusia tidak lagi terlalu fokus. Jangankan sampai penilaian, ya, mendidik aja pun sudah jarang. Kasih coaching, kasih pelatihan, kasih training, counseling itu pun sudah jarang. Nah, jadi cobalah pakai pendelegasian tugas ini, sehingga nantinya Anda sudah bisa dapat, sampai sekarang ini sudah ada tiga manfaat ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, pertama, Anda bisa hemat waktu ya untuk lakukan sesuatu yang lebih penting. Kedua, Anda bisa mendidik dia. Ketiga, Anda bisa menilai dia. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah Anda punya kesempatan untuk melibatkan dia. Nah, melibatkan anggota di dalam suatu kegiatan itu sama dengan Anda bisa memotivasi dia. Tapi kalau orang yang terima tugas itu dia negative thinking, mungkin beda ya, dia akan berpikir, ini ibu ini, bapak ini mau ini aja, mau senang aja ya, tapi belum tentu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita itu melibatkan dia di dalam suatu tugas, mungkin dia akan senang. Tapi di awalnya kita mesti bilang, saya minta Anda menggantikan saya menghadiri sebuah pertemuan, itu supaya ke depannya itu kamu bisa lebih pandai, lebih cermat ya. Nah, kalau kita bilang tujuannya seperti itu, tentu dia akan merasa nyaman. Oke? Itu ada di keterlibatan. Nah, satu lagi tidak kalah penting, melalui pendelegasian tugas, sebenarnya itu adalah proses pencarian pengganti atau proses regenerasi. Kenapa saya bilang gini? Orang yang tidak pernah mendelegasikan tugas, itu sulit cari penggantinya. Bapak Ibu, di sini saya bilang pengganti, jangan salah paham ya. Pengganti bukan berarti Anda mau keluar dari perusahaan ini, atau Anda dipecat, dan bukan begitu. Anda itu kan punya kesempatan naik jabatan.
Anda punya kesempatan pindah ke bagian lain. Oke, jadi kalau Anda itu belum ada anggota yang siap untuk menggantikan Anda, ya, selama Anda masih menjabat jabatan itu, dia pernah nggak melakukan tugas yang Anda lakukan? Anda punya pimpinan harus tahu. Bro, kalau saya promosikan kamu, siapa penggantinya? Kalau orang tidak bisa sebut penggantinya siapa, kemungkinan besar sekali dia tuh kehilangan kesempatan untuk menerima jabatan yang baru. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama teman-teman yang mungkin gagal dalam manajemen ya. Biasanya mereka itu tidak mau mendelegasikan tugas karena takut nanti ilmunya, ya, apalagi ilmu yang sangat bagus itu dipelajari anggotanya, nanti anggotanya jadi lebih lihai, ya, lebih pintar, lebih pandai bekerja, sehingga nanti dia akan menggeserkan Anda punya posisi. Nah, ini bukan nggak benar. Posisi digeser silakan aja, tapi posisi Anda bukan digeser ke samping kanan kiri, justru digeser ke atas. Itu artinya Anda naik jabatan. Kalau Anda mempertahankan terus Anda punya posisi, Anda tidak mau mendelegasikan tugas, Anda single fighter, pemain solo terus, sampai kapanpun Anda tidak bisa belajar sesuatu yang baru. Anda punya career path akan sampai di situ aja. Percaya sama saya. Kalau Anda nggak percaya sama saya, yang lain-lain silakan. Tapi kalau yang ini, pendelegasian tugas, ini harus percaya sama saya, oke? Kalau anggota Anda nggak kuat, Anda jangan harap punya kesempatan baru. Kenapa? Kita lihat, banyak orang tidak bisa belajar lagi karena dia tidak mempunyai waktu. Kenapa nggak punya waktu? Karena dia borong semua pekerjaannya, termasuk dia juga mengerjakan pekerjaan anggota, dia terus mengerjakan pendelegasian tugas yang diberikan oleh atasannya. Sehingga dia tampung semua, dia nggak punya waktu untuk belajar lagi. Nggak punya waktu untuk berteman, nggak punya waktu untuk berdiskusi dengan orang lain, tidak punya waktu untuk ikut training lagi, tidak punya waktu untuk baca buku, tidak ada waktu untuk belajar dari Google dan YouTube. Sehingga dia tuh stay di situ untuk selama-lamanya. Saya ada seorang teman, tapi nggak boleh sebut namanya, dia lama kerja di sebuah travel agent. Kalau saya hitung-hitung itu, waktu saya sudah 40 tahun di penerbangan, dia itu masih tetap ada di travel itu. Dan sampai saat itu dia belum naik jabatan. Kenapa? Dari waktu saya kenal dia, about 40 years ago, dia sudah memang pemain solo terus. Dia pemain tunggal. Semua dia kerjain sendiri. Apalagi pekerjaan itu menyangkut yang sulit. Kalau dulu kita hitung tiket itu nggak seperti sekarang, tinggal komputer, enter sudah keluar ya jawabannya. Dulu itu sangat sulit. Nah, sehingga ilmu-ilmu itu dia pegang terus. Akhirnya apa? Ya, dia stay di jabatan itu untuk puluhan tahun, Bapak Ibu sekalian. Puluhan tahun tuh saya enggak ya, sebagai seorang manusia, puluhan tahun itu sudah bisa digunakan untuk macam-macam. Bisa saja dia punya nasib jadi berubah jadi lebih baik, ya, dia bisa jadi orang yang lebih sukses. Kemudian dia juga, kenapa dia nggak bisa? Karena dia tidak mendidik. Dia tidak mendidik orang, dia tidak menilai orang. Kemudian dia juga tidak mencari pengganti supaya suatu hari nanti dia bisa naik jabatan. Bapak Ibu sekalian, biar saya ringkas kembali beberapa manfaat ya dari untuk pendelegasian tugas ya. Jadi pertama tadi tentu time atau time management, waktu. Kalau saya mendelegasikan tugas, saya itu mempunyai waktu yang lebih banyak. Kedua adalah saya punya kesempatan untuk mendidik dia. Karena waktu itu saya kasih tahu ini cara bagaimana mengerjakannya. Itu berarti saya sedang melatih dia. Ketiga adalah setelah saya melatih dia, setelah dia melakukan saya punya tugas, saya bisa menilai. Ya, menilai itu nomor 3, menilai. Nah, setelah saya bisa menilai, keempat adalah keterlibatan. Orang kerja itu kenapa bosan? Kenapa pergi pagi pulang petang? Ya, pendapatan pas-pasan gitu. Belum lagi potong pajak, potong pinjaman. Jadi istilah saya itu 11P. Kalau orang udah kerja seperti 11P ini, kan sering juga bosan ya. Masa tiap hari itu SJD, Specific Job Description, itu aja gitu. Jadi orang pusing. Nah, begitu sudah pusing, oke? Nah, maka dia tuh jadi ini. Begitu dia pusing, dia merasa
udahlah saya mau cari pekerjaan lain. Tapi kalau kita mendelegasikan tugas kita kepada dia yang non-rutin, yang jarang dia lakukan, oke, sekali-sekali boleh yang penting, tergantung orangnya ya. Nah, jadi dia akan bisa lebih merasa tidak jenuh. Oke, dia akan merasa pekerjaan ini dia berarti. Apalagi di dalam itu ada unsur pelatihan, ada unsur penilaian, oke, ada unsur keterlibatan. Apalagi kalau kita kasih sedikit tanda-tanda bahwa suatu hari dia juga akan menduduki jabatan yang lebih tinggi, dia harus memiliki skill-skill yang saya ajarkan sekarang ini. Kecuali dia adalah orang yang negative thinking. Kalau dia negative thinking, ya apa boleh buat? Dia bilang, nggak mau, itu masa depan saya belum bisa lihat. Yang penting sekarang saya tidak suka dengan pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, maaf saya tidak tahu Anda punya jabatan di sini, hanya beberapa orang saya tahu ya. Ada Ibu Stella, Ibu Golda, itu ada Ibu Shirley, dan Pak Budi saya tahu. Tapi yang lainnya saya nggak terlalu. Ibu Verina itu sebagai owner. Yang lain saya nggak tahu. Kalau Anda kebetulan adalah orang yang menerima pendelegasian tugas, ini adalah saya punya, bukan nasihat ya, tapi saran saya. Ya, jangan ada negative thinking ya. Terima dulu pekerjaannya. Tadi saya bilang yang penting pekerjaan baru itu dia tidak berbahaya. Oke? Tidak berbahaya, tidak illegal, tidak melanggar hukum, ya. Jadi terima pekerjaan itu karena Anda sedang belajar. Itu adalah suatu proses pembelajaran yang sangat luar biasa penting. Ya, jadi nanti di tanggal 6 September saya juga masuk ke ini topik yang sama, tapi kita lebih banyak perbedaan antara instruction, delegation, and empowerment. Itu nanti lebih banyak di contoh-contoh yang ada di rumah ya. Ya oke, ini ada Pak Kevin tanya, Pak, bagaimana bila hasilnya tidak memenuhi ekspektasi? Oke. Nah, bagus sekali ini pertanyaannya. Tadi di awal saya sudah mengatakan, Pak Kevin, kalau budaya perusahaan kita itu adalah perusahaan yang sama sekali tidak bisa mentolerir kesalahan, sedikit pun nggak bisa, lebih baik kita jangan pakai pendelegasian tugas. Kenapa? Karena pendelegasian tugas itu sama dengan proses belajar, proses penilaian. Namanya pun penilaian pasti ada plus dan minusnya. Kalau terjadi sesuatu yang hasil kerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bantu dia untuk mencari tahu what is the root cause. Yang pernah ikut problem solving saya pasti tahu. Suatu problem terjadi, cari tahu dulu apa kira-kira dia punya penyebab utama. Disitulah yang saya bilang tadi pendidikan. Disitulah kita mendidik dia. Akan tetapi, karena Pak Kevin sudah tanya, kita bantu dia cari tahu penyebabnya, bukan bantu dia cari tahu solusinya. Kalau kita sudah sama-sama cari tahu penyebab dari suatu tugas yang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, tentu itu masalah kan? Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, biarlah dia sendiri yang menemukan atau menghasilkan solusi yang akan dipakai untuk kemudian hari. Atau untuk kasus itu sendiri juga boleh. Oke? Nah ini sudah sedikit masuk ke coaching ya, ke coaching yang hari itu kita belajar. Nah jadi di sini orang yang menerima pendelegasian tugas, dia akan menyadari bahwa oke, walaupun saya sudah diberikan tugas, saya salah, tapi atasan saya tetap mendukung saya, bantu saya cari tahu penyebabnya, dan sekarang saya diizinkan untuk cari solusinya sendiri. Oke, jadi itu tadi untuk jawaban untuk Pak Kevin. Mudah-mudahan ini betul ya Pak Kevin ya. Oke, Pak Kevin di Jakarta. Baik. Nah, jadi itu tadi jawabannya. Nah, kemudian tadi sudah sampai di penilaian sudah ada, terus cari pengganti sudah ada ya. Jadi kalau saya mau naik ke jabatan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih berarti lagi, saya harus mempunyai anggota-anggota yang kuat, anggota-anggota yang sudah di-empower, oke? Sehingga itu saya bisa bicara sama atasan saya, Pak, saya siap terima tugas baru karena saya sudah dapat penggantinya. Bapak Ibu sekalian, jangan anggap remeh pengganti ya.
banyak orang yang saya pernah lihat gagal naik ke atas lagi, naik ke jabatan lebih tinggi lagi karena dia gagal mendidik anggota. Dia gagal mendelegasikan tugas sehingga tidak ada orang mendukung dia di bawah. Oke? Nah, kemudian masih banyak ya sebetulnya ya. Ini pendelegasian tugas mungkin 2 jam juga agak selesai, apalagi mau isi formulir untuk cek Anda punya ini. Jadi nanti di sesi berikutnya tanggal 6 September kita akan bahas tentang apa itu instruksi kerja, apa itu delegation, dan apa itu empowerment. Baru nanti kita lihat lagi kalau di tanggal 13 September, kalau ada kesempatan, kita mungkin akan bahas sebetulnya step-stepnya apa ya. Oke, sekarang ini saya juga bisa kasih tahu stepnya 5 menit lagi mungkin bisa ya sebelum kita mengakhiri. Hari ini kita mengakhiri di jam 9.35. Oke. Baik, sekarang saya kasih step-stepnya. Step awal, ini nggak mesti ikuti ini ya, tergantung situation ya. Pertama-tama, Anda tentukan dulu tugas apa. Tugas apa yang boleh Anda delegasikan. Ya, oke, yang nggak boleh kan nggak banyak ya. Misalnya kombinasi Anda punya brankas, itu nggak boleh dong ya. Nggak boleh mendelegasikan absensi, fingerprint ya, atau itu nggak boleh. Nah, tentukan dulu tugas apa yang mau Anda delegasikan. Kedua itu baru Anda pilih orangnya. Pilih orang yang bukan sangat pintar tapi paling tepat. Yang ngerti persoalannya tapi dia belum mengerjakan ya. Pilih orang yang mempunyai attitude-nya, positive attitude ya. Dia tuh mau belajar ya, kita pilih orang ini. Dan lebih penting lagi adalah pilih orang yang bertanggung jawab. Nah, ini tentukan tugasnya, pilih orangnya. Ketiga itu baru kita memberikan arahan. Jelaskan apa tugas yang saya mau delegasikan kepada dia. Oke, menjelaskan kepada dia. Oke, keempat adalah check and recheck ya. Apakah dia sudah mengerti belum? Walaupun tidak mungkin 100%, but at least you have to, ask something that if he or she can repeat your instruction, berarti dia sudah bagus. Kalau dia bisa mengulangi sedikit ya, itu nomor 4. You make sure dia sudah mengerti. Nah, kelima dan keenam dan seterusnya itu sudah tidak terlalu rumit ya. Jadi Anda tinggal bilang sama dia, saya siap jadi pendukung ya. Kalau nanti di tengah proses pekerjaan ada yang kurang ini, ya kasih tahu ke saya ya. Nanti saya akan bantu kamu. Jadi supaya dia bisa lebih tenang, dia lebih pede, supaya dia nggak khawatir nanti di tengah-tengah tugasnya itu kalau dia ketemu masalah kepada siapa dia mau cari. Oke, jadi wewenang boleh dikasih tapi ada kontrol ya. Nah, lalu jangan terlalu sering menganggap Anda punya anggota itu tidak capable. Ini pasti nggak mungkin bisa, ini nggak bisa ya, dan sebagainya. Jadi sampai nanti di step terakhir, apapun hasilnya tadi seperti Pak Kadi bilang, kalau hasilnya tidak seperti ekspektasi, kita sudah bantu dia ya, kita bantu dia sebagai pelatih, sebagai coach ya. Nah, habis itu selesai tugasnya itu kita memberikan penghargaan. Penghargaan itu tidak mesti beli pulpen mahal ya, Parker enggak ya, ini kan pekerjaan sehari-hari. Jadi kita cukup ucapkan terima kasih aja. Ya, thank you, good job gitu ya. Jadi kalau dulu dia pernah melakukan kesalahan, kali ini dia bagus, ya oke, just say something lah that about the appreciation, ada itu menghargai dia punya pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian Anda itu sudah bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi tolong ingat ya, dalam proses pendelegasian tugas, jangan dikit-dikit sudah kita bantu dia. Kita nggak bisa pakai monitoring yang sangat ketat. Karena ini bukan instruksi kerja. Nanti di tanggal 6 saya akan jelaskan bedanya instruksi kerja dan delegation. Jadi delegation itu dia ada sejumlah wewenang untuk mengerjakan tugasnya itu dengan dia punya cara tersendiri. Jadi kalau Anda punya monitoring terlalu ketat, sehingga dia tidak mempunyai ruang gerak yang nyaman, dia tuh tidak akan belajar. Kalau dia sudah nggak belajar, berarti dia itu sudah bukan lagi pendelegasian tugas. Oke, jadi ini beberapa hal di topik delegation yang pertama ini. Sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Anda sudah bergabung. Jangan lupa nanti gabung dengan saya di
tanggal 6 September tetap jam 9 pagi. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian.